Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hoax atau fake news. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Iskia Sabatino Ritonga. Saya Renata Manurung. Sebelum masuk ke pengertian mengenai hoax, saya akan memberikan contoh singkat terjadinya hoax. Coba bayangkan kalau misalnya lagi asik-asik makan mie instan, terus kamu cek sosial media, orang-orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan parit. Iya sih itu kabar bagus, tapi bikin kesal nggak sih kalau ternyata berita itu adalah berita hoax atau bohong? Sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax itu adalah berita bohong yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data dan fakta yang ada. Kata hoax sebenarnya berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang digunakan oleh para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap penyebar hoax mencoba membuat seorang melihat sebuah kebenaran menjadi kepalsuan ataupun sebaliknya. Nah, kok bisa sih banyak berita yang tersebar dan belum jelas kepastiannya? Sebenarnya dari mana sih berita-berita itu menyebar? Maka dari itu, kita akan melihat dan membahas dari mana saja berita itu menyebar. Di sini kita dapat lihat bahwa berita-berita tersebut bisa menyebar lewat media sosial, lewat televisi, lewat email pribadi, serta lewat surat kabar yang kita terima sehari-hari. Nah, terus gimana tentang cara mengetahui berita tersebut bisa dipercaya atau tidak? Menarik. Ayo kita bahas bagaimana tingkat kepercayaan publik pada berita-berita yang telah menyebar melalui media sosial dan juga media cetak. Nah, di sini dapat kita lihat dengan diagram yang seperti ini dan dengan persentase mulai dari TV, sosial media, email, dan juga surat kabar. Di sini persentase tingkat kepercayaan publik itu paling tinggi berada di televisi dan juga surat kabar dengan tingkat persentase 86% dan juga 79%. Mengapa begitu? Dikarenakan televisi dan surat kabar memiliki data yang terpercaya dan sudah difilter serta dapat disebarluaskan dengan adanya kejelasan dan juga data yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab orang membuat ataupun menyebar hoax. Yang pertama dan yang paling sering terjadi adalah tentang uang. Uang dan uang. Orang dapat dengan mudah menghasilkan uang melalui hoax dengan cara memonetize berita hoax yang mereka buat. Namun, bukan hanya memonetize berita, mereka juga dapat menyebar berita bohong untuk memanipulasi pasar maupun harga akan suatu barang tertentu. Yang kedua, yaitu mendapat perhatian. Di zaman sekarang, banyak manusia-manusia caper yang haus akan perhatian. Menyebarkan hoax adalah cara mudah untuk mendapat perhatian dan popularitas. Yang ketiga adalah menyebarkan ketakutan. Hal ini banyak dapat kita jumpai menjelang tahun-tahun politik di mana lawan politik seringkali menyebarkan ketakutan. Dan yang paling terakhir adalah memicu kebencian di mana sering digunakan untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak disukai penyebaran berita hoax. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk mengetahui berita itu palsu atau hoax sebelum kita melihat televisi ataupun media sosial yang menceritakan tentang berita-berita palsu atau yang mungkin menceritakan tentang berita yang asli? Nah, yang pertama di sini kita bisa ask the experts atau kita bisa bertanya tentang berita kepada ahli yang kebenarannya kita ragukan. Dan yang kedua, kita bisa cek the author yang dipastikan sumber berita Anda bersumber dari sumber yang dapat terpercaya. Dan yang ketiga ada read beyond yang dimana bacalah dari beberapa sumber yang berbeda. Jangan hanya terpaku pada sumber yang cuma menyediakan satu berita yang tidak pasti. Dan yang keempat, kita bisa melihat data, melihat tanggalnya, atau bisa dibilang kita harus check the date, di mana berita tersebut tidak tertinggal atau berita yang dibaca adalah yang terupdate. Nah, jadi sekian presentasi kami. Kami di sini hanya mengingatkan, gunakanlah media sosial sebaik mungkin dan jangan pernah percaya kepada berita-berita yang menyebar begitu luas dan jangan langsung menyimpulkan sesuatu berita itu benar adanya tanpa memiliki data-data yang pasti. Sekian dari kami, terima kasih.